Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas operasi pemisahan bertingkat bersama saya Hanif Prasetyawan. Dan pada video kali ini kita akan mencoba membahas untuk contoh yang kedua, contoh yang keenam ya. Ini masih tentang pemisahan menggunakan flash. Di sini ada dua buah komponen ya, ada heptana dengan oktana. Notasi untuk heptana adalah A dan oktananya adalah B. Diketahui untuk fraksi mol umpannya yang heptana adalah 0,65 sedangkan untuk oktana 0,35. Dan kondisi operasinya tekanan totalnya 2 atm atau 1600 mm Hg dan suhu operasi adalah 136,9 derajat Celcius. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan komposisi di fase uap dan fase cairnya beserta berapa jumlah destilat dan bottomnya. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat kembali di persamaan raca masanya di mana F adalah D plus W, maka tidak mungkin kita menyelesaikan secara langsung bagaimana untuk memperoleh D ataupun W-nya. Oleh karena itu, di awal kita harus mengasumsikan salah satu. Bisa destilatnya, bisa W-nya. Nah, di sini pada video ini kita akan mengasumsikan D-nya dalam bentuk rasio antara feed dengan hasil atasnya. Nah, bagaimana dengan penyelesaiannya? Kita langsung saja lihat untuk scroll ke atas. Jadi yang jelas yang pertama yang perlu sudah persiapkan adalah konstanta Antoine equation-nya untuk heptana dan oktana. Nah, ini sudah ada. Kita tuliskan semua yang diketahui. P totalnya 1600 mm Hg, suhunya 136,9, flow rate umpannya 100 mol ya. Lalu kemudian heptananya untuk ABC-nya dan yang N-oktanya sudah ada ya. Kita tinggal masukkan saja angka-angkanya di sini. Di sini dia juga menggunakan suhunya Celcius. Lalu kemudian untuk penol I-nya adalah Hg. Penol I-nya adalah milimeter Hg. Nah, di sini ya kita tinggal di sini stepnya sudah saya letakkan semua di sini ya, asumsi untuk semua langkah-langkah yang diperlukan pada case kali ini. Jadi yang pertama kita asumsikan saja dulu flow rate-nya ya. Flow rate-nya bisa diasumsikan berapa? 100 ya, atau 1000, terserah, yang penting bisa memudahkan. Lalu kemudian kalau sudah dapat nilai dari flow rate-nya total, kita bisa menghitung untuk flow rate masing-masing komponen. Jadi Fi-nya adalah Zi dikalikan dengan F total. Ya, jadi 0,65 dikalikan dengan 100 untuk yang oktana, 0,35 dikalikan dengan 100. Lalu kemudian, nah ini di sini kita akan menggunakan asumsi Fr dibagi dengan Dr. Ya, ini sebagai reference. R itu adalah reference, bisa menggunakan oktana atau heptana. Nah, di sini kita akan menggunakan oktana sebagai reference. Jadi terserah mau menggunakan komponen yang mana. Yang penting kita ingat F per D-nya itu yang mana. F per D-nya itu yang mana. Nah, di sini untuk F per D-nya kita gunakan yang referensinya sebagai oktana. Jadi intinya diketahui adalah flow rate untuk si oktana ya di umpan dan destilat si oktana di destilatnya si oktana ya. Flow rate-nya destilat si oktana. Otomatis W-nya juga bisa kita ketahui. Kalau misalkan flow rate yang di umpan ya punyanya si oktana, maka heptana juga otomatis bisa dihitung. Dia tinggal 100 dikurangi dengan flow rate-nya oktana. Nah, di sini kita gunakan rasio antara feed dengan destilatnya untuk si komponen oktana. Tentunya kalau misalkan feed dibagi dengan destilat, dia pasti rasionya bisa lebih dari 1.
Karena misalkan flow rate-nya yang umpan tuh udah 100, kemudian destilatnya pasti dia kurang dari 100, bisa 80, bisa 50. Jadi kalau misalkan 100 dibagi 50 ya hasilnya 2. Kalau ternyata di destilat si oktananya hanya 10, maka berarti FR per DR-nya berarti dia bisa jadi 4, 5, dan seterusnya, tergantung dari berapa destilatnya. Jadi rasionya bisa lebih dari 1, pasti lebih dari 1. Nah, ini kita asumsikan saja terlebih dahulu 2 misalkan ya. FR per DR-nya adalah 2. Lalu kemudian yang step yang ketiga, kita hitung P0I-nya. P0I-nya rumusnya 10 pangkat ya, A minus B dibagi T ditambah dengan C. T-nya kita fix, T4. Oke, yes, kurang tutup 1. Nah, kemudian step selanjutnya adalah menghitung alfa. Alfa ini dia adalah relative volatility antara komponen A dengan B. Ya, kalau di rumus pembuatan grafik VLE, kalau masih ingat, kita juga menggunakan alfa. Dia adalah relatif volatilitas antara komponen A dan B pada suhu tertentu. Atau jika sudah ada range suhunya antara kedua titiknya bisa di rata-rata untuk alfanya. Nah, di sini karena suhunya hanya 1 dan kondisinya tertentu, maka ini kita hitung alfanya adalah P0A ya dibagi dengan P0B-nya. P0A dibagi dengan P0B. Lalu kemudian langkah selanjutnya kita bisa menghitung FI dibagi dengan DI-nya. Jadi untuk yang nilai FI dan FI per DI, untuk yang R sudah kita ketahui ya. Jadi untuk FI per DI untuk yang oktana sama dengan ini. Lalu untuk yang FI per DI untuk komponen heptana, dia adalah rumusnya ini yang kita gunakan. Sama dengan 1 dibagi dengan alfa ya. Lalu kemudian dikalikan FR per DR ya dikurangi dengan 1. Lalu setelah itu semuanya ditambah dengan 1. Nah, ini adalah nilai dari FI per DI untuk N heptana. Jadi ini perbandingan antara heptana di umpan dan di destilat. Nah, kalau sudah dapat FI per DI, kita bisa menghitung DI-nya. DI-nya kalau ini FI-nya sudah ada. Ya, FI untuk komponen heptana sudah ada, FI untuk komponen oktana sudah ada, DI-nya berarti otomatis adalah FI dibagi dengan FI per DI-nya sama dengan ini dibagi dengan this one ya. Begitu juga untuk rumus yang oktana sama. FI-nya dibagi dengan FI per DI. Ya, kalau sudah dapat DI-nya, maka WI bisa dihitung. Ya, ini masih asumsi ya, ini masih asumsi. Jadi WI bisa dihitung karena dia adalah sisa ya, sisa dari feed dengan destilatnya. Dia adalah sisanya 65 dikurangi dengan destilat. Ini juga sama. 35 dikurangi dengan DI-nya. Nah, ini bisa dihitung berapakah jumlahnya. Nah, ini jumlah dengan asumsi ini ternyata destilatnya yang diperoleh sekian dan di bottomnya adalah sekian. Itu ya. Nah, dengan mendapatkan rumus ini ya, kita bisa juga menghitung XI-nya. Jadi fraksi mol cair kan berarti dia adalah jumlah komponen dia di fase cair dibagi dengan jumlah total dari fase cairnya, atau dia adalah WI dibagi dengan W totalnya. W totalnya kita fix kan ya. Nah, ini kalau misalkan dijumlahkan pasti sama dengan 1. Pasti sama dengan 1. Tapi apakah jawabannya betul? Belum tentu, karena pada kondisi ini kita tidak mengetahui betul berapakah komposisi dari
di fase uap dan di fase cairnya, dan kita masih menggunakan asumsi. Nah, mengeceknya untuk pengecekannya apakah sudah betul asumsi yang digunakan ya, maka saudara menggunakan tekanan total sebagai referensi perhitungan. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan XI ya, PI-nya bisa kita, jadi nilai dari PI itu adalah XI dikalikan dengan P0I. Ini sama dengan XI dikalikan dengan P0I-nya. Oke, kita drag ke bawah, kita jumlahkan. Oh, ternyata sudah cukup mendekati dari 1600 mm Hg. Dia di sini ternyata dengan asumsi 2 sudah 1624. Nah, tinggal kita goal seek saja ya, data, kemudian what if analysis, kita goal seek, set cell value-nya adalah P totalnya, value-nya adalah 1600, by changing cell-nya adalah asumsi FR per DR-nya tadi. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata diperoleh untuk mendapatkan atau pada tekanan total 1600 mm Hg, ternyata kita akan mendapatkan campuran heptana dan oktana ya. Di fase uapnya itu totalnya adalah 73,27 mol. Nah, ini kalau misalkan fluid jadi itu mol per jam mungkin ya. Mol per jam, dan di fase cairnya 26,7 mol per jam. Nah, ini untuk komposisinya sendiri. Untuk XI-nya 0,5, untuk XA ya, XA-nya 0,5, XB-nya 0,47. Nah, YA-nya menghitungnya gimana? Untuk yang YA bisa dihitung dengan DI dibagi dengan D ya. Jadi untuk yang YI, fraksi mol di uapnya, tinggal dibagi antara nilai DI dengan D-nya ya. Atau ya sekalian ya. Sama dengan 50 dibagi dengan 73. Dengan Nah, ini adalah untuk yang komponen A, ini adalah untuk yang komponen B-nya. Ini adalah komposisinya, ya, komposisi di fase uap. Nah, ini adalah YI. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini mengenai penyelesaian contoh yang ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.